keputusan sidang sengketa tanah antara tergugat Tomoyuki Yamada dari PT Sentra Java Power PLTU Jepara dan penggugat Suliat yang digelar di Pengadilan Negeri Jepara menghasilkan keputusan yang bisa memunculkan kontroversi. Sidang putusan sengketa tanah antara penggugat Suliat warga Tubanan dan tergugat Tomoyuki Yamada dari PT Sentra Java Power PLTU Jepara yang digelar di Pengadilan Negeri Jepara pada Kamis 10 September 2020 menghasilkan keputusan yang menurut pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dianggap kontroversial dan tidak memihak kepada orang kecil. Sidang terbuka yang dipimpin oleh Yuli Purnomo SHMH sebagai hakim ketua dan juga diikuti oleh beberapa awak media seperti Detik Bayangkara ini menjadikan sejarah baru bagi khalayak ramai dalam dunia persidangan di meja hijau oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, dalam sidang putusan ini semua ditolak baik dari penggugat ataupun tergugat. Terlihat tidak menghasilkan apa-apa dalam putusan tersebut, namun secara tidak langsung keputusan itu jelas menguntungkan pihak tergugat karena objek tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak tergugat. Walaupun bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat masih di tangan penggugat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pidana Umum dan lainnya, serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.758.000. Demikian diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Jepara pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Yudi Purnomo SHMH sebagai ketua, Fedi Mustika Etawa SHMH dan Demiati Antara SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka umum oleh hakim ketua dihadiri para hakim anggota tersebut Joko Priyono, Panitra Pengganti, serta dihadiri kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, dan kuasa tergugat 3. Dan itu ya putusannya ya. Jadi terhadap putusan ini para pihak minta yang sama menerima putusan, menolak dengan mengatakan hukum banding, atau kalau belum saya bersikap bisa pikir-pikir selama 14 hari. Putusan ini dibacakan. Untuk itu penggugat melalui kuasa hukum Mulyanto SH dan Suliat sebagai ahli waris menyampaikan harapan kepada pihak terkait agar keadilan ini bisa terwujud. Merasa putusan ini sangat merugikan, penggugat akan melakukan banding. Seperti itu. Dan kami surat kami dari surat HM dan perolehannya dari infeksi agraria tahun 78. Hasil perolehan hak kan dari tanah negara dan kami membeli. Selaku kuasa hukum sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak kami, tapi makanya dari pihak pengadilan belum memihak pada orang-orang kecil. Makanya itu. Dari sejak awal saya sudah bilang sama kami bahwasanya yang kami hadapi itu tidak orang sembarangan, karena ini kan PMA dan hadapan pemerintah juga kan, kami kan menyangkut orang banyak. Saya lumayan optimis untuk memperjuangkan hak dan kami. Berarti akan selalu diperjuangkan, Pak ya? Iya, insya Allah kita perjuangkan karena hak dari dan kami. Apa mungkin ada kelengkapan berkas yang belum bisa dilengkapi gitu, Pak? Tadi waktu dibacakan tidak ada masalah, semua dari keterangan kami bukti-bukti P1 sampai 20 semua nggak masalah. Jadi itu biar bagaimana itu tanah warisan ibu saya. Iya. Sertifikat, pajak juga saya bayari. Tapi sekarang dikuasai oleh PT CCP. Yang maksud saya kan itu hak kami. Kan kami Pak, semoga orang-orang yang terkait atau penegak hukum yang melindungi masyarakat atau bapak-bapak petinggi di kepala negara
Pak Presiden maupun Pak Gubernur. Semoga harapan kami, masalah kami ini cepat ambil tindakan diselesaikan oleh PT JCP. Minta keadilan Pak ya, yang pasti Pak ya. Minta keadilannya. Oke. Menanggapi hal ini dari Badan Pertanahan Nasional Jepara melalui Kasih Penanganan Permasalahan, Umar Hadi Sumaryani menyampaikan bahwa sertifikat yang saat ini ada adalah benar, itu bisa sebagai bukti kepemilikan objek yang sah. Namun mengingat sertifikat itu pengeluaran tahun 70-an, maka untuk surat ukur tidak pada BPN, karena untuk SOP di tahun itu pihak desa yang melakukan pengukuran. Dengan perbedaan antara sertifikat dengan C, Iya. dengan nomor C itu, sebetulnya itu kan tidak, perbedaannya bukan seperti itu, karena sertifikat adalah bukti hak atas tanah yang sah. Sedangkan letter C itu, letter sendiri maksud letter C itu bukti pajak, pembayaran pajak di desa sebetulnya. Iya. Itu. Nah itu dapat, tapi letter C itu dapat digunakan sebagai alat dalam pembuatan sertifikat. Bukan sertifikat lama ini dimaksud sertifikat yang tidak ada surat ukurnya, itu disebut sertifikat sementara. Tapi kekuatannya sama dengan sertifikat jasa. Cuma sertifikat ini tidak dilampiri dengan surat ukur yang diukur oleh BPN, karena surat ini data gambarnya ini hanya dari desa, dalam dulu belum dilakukan pengukuran secara kadastral belum. Jadi untuk BPN saat ini tidak bisa membuktikan di mana letak ini sesuai dengan data yang BPN, tidak bisa, karena ini kita tidak ada data pengukurannya, karena yang ukur bukan dari BPN. Artinya dengan munculnya sertifikat ini, apakah di letter C-nya itu masih punya kekuatan hukum, Bu? Untuk letter C sekali ini kalau kita lihat di sertifikat ini, malah sertifikat ini bukan dari SEG, ini kalau ini malah dari surat keputusan, surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah tahun 63, ini bukan dari C, ini malah justru berarti dari Tanah Negara, mungkin dari SK Redis ini Mas, menurut saya kalau kita lihat di sini riwayat tanah ini loh. Bukan dari C. SK Redis itu seperti apa, Bu? SK Redis itu dulu di SK Redis itu surat Redis itu kayak tanah-tanah mungkin di daerah di mana dulu ada tanah kelebihan maksimal apa tanah negara masuknya ini. Gitu. Bukan dari C malah. Karena ini dari SK keputusan. Kalau dari C kan di sini kelihatan C nomor berapa tercatat. Ini malah justru tidak. Menurut saya kita lihat di sertifikat ini malah tidak dari C. Dari keabsahan sendiri menurut BPN yang diwakili oleh Ibu itu dengan munculnya sertifikat ini, apakah itu masih dianggap sah, Bu, bahwa objek tersebut bila mana ditemukan sesuai dengan ukuran di situ, itu masih sah kepemilikannya oleh yang tertulis atas nama di situ? Kalau secara yuridis sertifikat ini masih tetap data di BPN pun di sini sebagaimana SKPT yang sudah diajukan, sertifikat ini sampai saat ini tidak ada perubahan, masih sesuai dengan yang ada di sini, catatan yang ada di kita sebagaimana SKPT tahun 2017, tapi SKPT terakhir belum ada nggih. Ini SKPT dasarnya sampai saya melihatnya sampai dengan tahun 2017 ini. Sampai 2017 ini masih belum ada perubahan. Tetapi terkait dengan fisiknya, kalau memang terjadi perubahan pemilikan yang tidak didaftarkan ke BPN tidak ada catatan ya di luar kita, di luar BPN seperti itu. Tidak tahu. Mestinya kalau ada apapun terkait peralihan hak, perubahan penggunaan, kalau memang ada di objek ini, mestinya dilaporkan ke BPN. Seharusnya seperti itu prosedurnya. Baik, Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai pada berita ini ditayangkan, tentunya masih banyak pihak terkait yang perlu dikonfirmasi demi kebenaran berita ini, seperti dari pihak pemerintah desa dan pihak Pengadilan Negeri Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Suara Java Indo TV melaporkan.